Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Inna fi dzalika laibratan liman yakhsha. Antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ihwa fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu kaum kafir Quraisy senantiasa memusuhi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam teror dan ancaman senantiasa dihadapi kaum muslimin pada waktu itu, seperti pembunuhan, pengusiran, pemboikotan, intimidasi dan persekusi sudah sering dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada waktu itu. Namun ihwa fillah, perlu kita ketahui dan catat dalam ingatan kita, meskipun ujian yang begitu beratnya yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada waktu itu, namun kita tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menyerah dan tunduk kepada kaum kafir Quraisy. Meskipun kaum muslimin diintimidasi dan dipersekusi oleh kaum kafir Quraisy, namun kita tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menjadi lemah di hadapan mereka, kaum kafir Quraisy. Meskipun kaum muslimin diintimidasi dan dipersekusi oleh kaum kafir Quraisy, namun kita tidak pernah mendengar anak-anak kaum muslimin mati dalam keadaan kelaparan. Tidak pernah kita dengar itu. Justru sebaliknya ihwa fillah, di saat kaum muslimin mengalami banyak musibah, mengalami banyak cobaan, justru kaum muslimin menjadi kuat. Kaum muslimin menjadi tangguh dan kokoh. Maka di saat ujian yang semakin lama itu semakin meningkat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan segenap harta, benda dan jiwa mereka. A'dhamu darajatan indallah, maka derajat mereka akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan itulah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Shadaqallahul azim. Pemirsa BTV sekalian, ayat tadi menjelaskan kepada kita semua bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kaum muslimin ke tingkat yang lebih tinggi. Dan itulah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Namun ihwa fillah, ada satu hal yang masih belum terjawab oleh kita semua, atau mungkin yang masih belum terlalu kita bisa pahami. Maksudnya hijrah itu apa sih?
Apakah hijrah itu yang dimaksud? Hijrah dari suatu kota ke kota lain? Namun para ulama kita menjelaskan, yang maksudnya hijrah itu ialah hijrah dari yang buruk menjadi yang baik. Kita ambil salah satu contoh. Yang pada awalnya kita tidak bisa sholat, kita berhijrah, kita berubah menjadi bisa sholat. Yang awalnya kita tidak bisa mengaji, kita berhijrah, kita berjihad jadi bisa mengaji. Yang awalnya kita jarang ke masjid, kita berhijrah, kita berubah menjadi sering ke masjid. Namun pemirsa BTV sekalian, ada satu pertanyaan yang masih belum bisa terjawab hingga sekarang. Sudahkah kita ini berhijrah? Sudahkah kita ini bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala? Justru di era zaman sekarang ini banyak di antara kita yang disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Sibuk chatting lah, sibuk update status lah, sibuk main Mobile Legends lah, dan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Betul apa tidak? Betul. Yang mana semua itu tidak membawa diri kita ini menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pemirsa BTV sekalian, jika kita ini dekat dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk atas semua permasalahan kita. Jika semua permasalahan kita itu kita kembalikan kepada agama ini, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan jalan keluarnya bagi kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul adzim. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berhijrah dan bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan menunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul adzim. Ihwa fillah, pemirsa BTV yang insya Allah dirahmati Allah. Ayat tadi menjelaskan kepada kita semua, ayo kita berubah. Ayo kita berubah menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini khususnya kita menjadi orang-orang yang sesat. Apa sih orang-orang yang sesat itu? Orang-orang yang sesat itu ialah orang-orang yang posisi dan keadaannya itu jauh dari agama. Semoga kita semua yang menonton acara ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam agama ini. Demikian kultum singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.